Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat, salam jumpa dengan saya Zai Ul Haq dalam Inside Jawa Barat. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani wargi Jawa Barat dengan beragam informasi menarik. Mie Yamin menjadi salah satu olahan mie yang banyak disukai. Di Bandung, ada sejumlah kedai mie Yamin yang seringkali diburu pecinta kuliner. Beberapa di antaranya dapat wargi Jawa Barat simak di liputan berikut ini. Salah satu kedai mie Yamin legendaris berada di kawasan Buah Batu, Kota Bandung. Berdiri sejak 1992, kedai ini selalu menjadi favorit warga untuk santap siang. Mie Yamin manis menjadi menu utama kedai ini. Mie diracik dengan kecap manis, minyak, dan juga bumbu-bumbu. Mie dihidangkan dengan aneka jenis topping, mulai dari bakso urat, ceker, dan babat. Ciri khas dari Yamin ini adalah campuran sambal bawang yang merupakan racikan dari pemilik kedai secara turun-temurun. Sambal bawang itu sih ibaratnya itu resep dari bapak ya itu ya. Jadi membedakan yang bakso kita sama bakso lain itu ya bakso dari sambal bawang itu gitu. Cita rasa apa sih? Cita rasanya itu pedas, manis, dan rasa bawang. Yang utama rasa bawang, harum dan bawang gitulah. Cita rasa yang tidak berubah sejak dulu membuat para penikmat mie Yamin ini ketagihan. Tiap kali kita pulang ke Bandung tuh selalu nyempetin buat makan di Bakso Afon. Apa yang spesial? Yang enak itu kenapa? Enaknya apa ya? Satu, kualitas tekstur dari si mie-nya sendiri, terus rasanya juga khas, sama porsinya sih. Porsinya banyak. Mie Yamin legendaris lainnya berada di kawasan Naripan, Kota Bandung. Yamin asin menjadi menu favorit di kedai bakso yang sudah berdiri pada 1990 lalu. Kecap asin digunakan dalam pengolahan hidangan ini, sehingga warna mie Yamin yang dihidangkan tidak terlalu gelap. Berbeda dengan kedai lainnya, mie yang digunakan berbentuk pipih. Mie pipih karena kita pengen punya ciri khas, pengen punya keunikan tersendiri gitu. Jadi dibuat beda. Kalau dari bahan-bahannya semua sama, cuman supaya lebih bervariasi. Karena kan itu kan mie kocok ya. Mie kocok atau mie kue tiaw mungkin banyak kan ya. Coba di mie Yamin. Coba mie Yamin. Dalam sehari, kedai ini bisa menjual sekitar 200 porsi mie Yamin di hari biasa. Sementara pada akhir pekan, 300 porsi mie Yamin bisa habis terjual. Yaminnya enak, porsinya banyak, ininya beragam, baksonya beragam. Ada siomay, ada bakso, ada tahu, ada bakso goreng itu. Mie-nya juga unik ya. Mie-nya dua pilihan ya, ada yang pipih, ada yang kecil ya, yang lebar, ada yang kecil gitu. Tidak hanya dua lokasi tadi, di Kota Bandung ada juga kedai mie Yamin yang sudah berjualan selama lebih dari setengah abad. Lokasinya berada di Jalan Lodaya, Kota Bandung. Menariknya, jika biasanya Yamin tersedia dalam pilihan manis atau asin saja, di sini pengunjung bisa memilih Yamin sedang yang rasanya memiliki keunikan tersendiri. Nah, sekarang Anda tinggal memilih nih, kira-kira mau Yamin manis, Yamin sedang, atau Yamin asin. Kalau saya, karena suka manis, jadi saya prefer memilih Yamin manis. Tapi sebenarnya meskipun base-nya manis, Anda tetap bisa mencampurkan berbagai bumbu lain atau saus, kemudian juga kecap, atau bahkan sambal agar kemudian rasanya makin jos. Tapi jujur, buat saya meskipun polosan seperti ini, rasanya udah oke banget. Saya lanjut makan dulu ya. Untuk menjaga cita rasa mie Yamin, sang pemilik selalu ikut terlibat dalam proses peracikan. Semua resep dari dulu juga cuma gitu aja resepnya. Nggak ditambah. Mungkin kalau kekurangan mungkin ada ya, namanya orang gitu ya. Jadi ya maunya mau bertahan, tapi cuma ya bertahannya gitu aja gitu. Mempertahankan kualitas. Iya gitu. Ya saya yang ininya ngeracik ininya. Iya, jadi nggak sama orang lain. Kalau ini bumbu ini. Kalau mau istirahat, awas ini. Untuk menambah cita rasa, pengunjung bisa memilih beragam topping untuk dinikmati bersama mie Yamin, seperti siomay hingga ceker ayam. Enak ya, dari dulu saya tuh kesini SMP deh ya. SMP berarti tahun berapa ya berarti? 96 ya? 97? 96, 97. Porsinya tetap banyak dia, rasanya tetap sama. Jadi kuahnya tuh enak ya, jadi kayak ada kaldu gitu ya. Terus kalau dia kan ada pilihannya, kita bisa makan satu porsi atau setengah porsi.
Aneka mie yamin legendaris di Kota Kembang ini dibanderol mulai dari Rp28.000 hingga Rp50.000 untuk satu porsinya. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat. Croissant, roti asal Prancis biasanya disajikan dengan aneka topping seperti coklat hingga keju. Namun ada yang unik nih di Bandung, croissant disajikan berkuah. Seperti apa ya tampilannya? Berikut liputannya untuk Anda. Siapa yang tak kenal dengan roti khas Prancis yang satu ini? Ya, croissant, roti yang memiliki rongga dengan beberapa lapisan yang biasanya disajikan dengan aneka topping di atasnya. Di Bandung, croissant disajikan unik menjadi sup croissant. Menu croissant di kita itu namanya Le Soup de Paris. Dia tuh croissant kita tuh kalau orang lain tuh lebih ke arah kering-kering aja. Kalau yang kita tuh pakai vanilla sauce. Kita sajiin pakai vanilla sauce, ada es krim vanillanya juga. Jadi kita ngasih sensasi bahwa ke tamu tuh nggak cuma makan croissant kering aja, tapi dia tuh ada berbalut, ada rasa manisnya, ada rasa vanillanya. Terlebih kita ada rasa cinnamonnya juga. Jadi makanannya tuh di mulut tuh jadinya rasanya lebih rich, lebih kaya dari mulutnya dan lebih milky, lebih creamy juga. Jadi kita ngasih sensasi makan yang berbeda, cara menikmati croissant yang berbeda. Sebelum mencicipinya, kita lihat prosesnya terlebih dahulu yuk. Tuangkan susu dan gula lalu aduk. Lalu tuangkan kuning telur juga kayu manis dan aduk hingga rata. Potong croissant lalu sajikan bersama kuah sup. Jangan lupa beri es krim agar semakin nikmat. Pasti udah tahu kan rasanya croissant itu benar-benar enak, renyah, apalagi disiram dengan kuah seperti ini. Kalau kuahnya sih sekilas mirip Ali ya karena ada cinnamonnya, tapi ini lebih creamy, enak banget. Kedai yang berada di salah satu pusat perbelanjaan Jalan Sukajadi Kota Bandung ini membandrol croissant sup dengan harga Rp68.000 per porsinya. Dian Permatasari, Bandung. Informasi menarik lain mengenai sensasi ala omelet Thailand akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami segera kembali dalam Inside Jawa Barat. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Gempa susulan yang kembali mengguncang wilayah Sumedang dan sekitarnya menyebabkan bertambahnya kerusakan pada bangunan rumah warga. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Kenali lebih dekat sosok politisi negeri dengan menggali sudut pandang dalam menjawab berbagai kontroversi dan isu politik terkini. Saya yakin semua capres sudah sowan-sowan semua, karena Jawa Timur salah satu battlefield yang paling menjanjikan, provinsi dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi. Saksikan The Politician setiap Kamis jam 10 malam di CNN Indonesia. Beragam trending topik mewarnai media sosial setiap harinya. Apa saja pembahasan para netizen di dunia maya? Dapatkan perkembangan terbaru tentang berita-berita yang viral dan ramai diperbincangkan bersama Mata Viral, Sabtu dan Minggu jam 9 pagi di CNN Indonesia. Memasuki tahun politik, CNN Indonesia menjadi referensi terpercaya dalam mengawal jalannya pemilu 2024. Bawaslu menyampaikan sejumlah rekomendasi terhadap kasus pengiriman surat suara pemilu 2024 di Taipei yang dinilai terlalu cepat. Jangan lewatkan Pilihan Indonesia, Selasa sampai Kamis jam 9 malam, Jumat jam 9:30 malam, serta Sabtu jam 8 malam, live di CNN Indonesia. Telusuri isu terkini secara mendalam.
Mengulang fakta dari berbagai sudut pandang. Jangan lewatkan Ruli Files, Jumat jam 9 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. RSUD Dr. Harjono, Ponorogo, Jawa Timur siapkan layanan dan ruangan khusus untuk calon legislatif yang gagal hingga mengalami depresi. Jangan lewatkan Prime News, Senin sampai Jumat jam 7:30 malam, serta Sabtu dan Minggu jam 6:30 malam, live di CNN Indonesia. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Banyak warga menggunakan kereta api sebagai sarana transportasi untuk mengisi libur panjang akhir pekan kali ini. Di Bandung, lonjakan jumlah penumpang kereta api bahkan mencapai 40%. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Ya, sore Mas. Boleh, Ya. silakan, Pak. Oke, makasih Mas. Terima kasih wargi Jawa Barat, Anda masih bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Menu sarapan di setiap negara banyak ragam dan macamnya, tak terkecuali omlet, menu sarapan berbahan telur. Di Kota Kembang, sajian omlet Thailand memanjakan lidah pemburu kuliner. Inilah omlet negeri Gajah Putih. Tampilannya memang tidak seperti omlet biasa, namun menurut pembuatnya, racikan omlet ini mengadaptasi dari negara aslinya, Thailand. Dalam proses pembuatannya, omlet Thailand ini menggunakan aneka seafood. Namun yang paling khas adalah penggunaan cumi. Pertama, seafood dimasukkan ke dalam adonan racikan rahasia. Adonan berisi seafood lalu digoreng, ditaburi daun bawang dan diberi telur. Omlet kemudian diacak beberapa bagian. Selanjutnya, toge ditumis dan dibumbui. Omlet disajikan dalam wadah bersama tumisan toge dan aneka seafood. Seafood omelet, jadi ada adonan tepung sama telur, kita aduk, terus dikasih daun bawang, terus dicampur sama rasa seafood. Di kita tuh seafoodnya ada 3 pilihan, ada oyster, ada udang, ada cumi. Menunya itu aja. Kalau yang kita lebih tasty pastinya, terus ada kering-kering, kalau digigit tuh crispy dulu gitu. Menyantap omlet bersama sambal Thailand atau chili oil memberikan sensasi berbeda. Nah, biasanya omlet Thailand ini tuh dijadiin cemilan tapi isinya lengkap banget, ada sayuran dan proteinnya. Selain itu rasanya juga enak, apalagi dikasih sausnya ini manis, asam, gurih. Seporsi omlet Thailand di kawasan kuliner Jalan Sudirman, Kota Bandung ini dibanderol seharga Rp35.000. Dian Permatasari, Bandung. Dua jenis kuliner ini memiliki penggemar yang berbeda, seblak dan wagyu. Apa jadinya jika keduanya disajikan dalam satu hidangan? Simak keunikannya. Kalau berkunjung ke Kota Bandung, nggak lengkap nih tanpa berwisata kuliner. Apalagi sajian di Bandung selalu ada aja yang baru. Seperti seblak wagyu ini nih misalnya. Jadi setelah memilih daging, pengunjung bisa memilih topping, salah satunya seblak. Mari kita satukan dan rasakan seperti apa jika daging wagyu dan seblak dipadukan. Goreng telur dengan bumbu seblak, lalu masukkan topping seblak, batagor, dan tulang sumsum. Sementara itu, daging wagyu yang sudah dimarinasi dipanggang.
Untuk penyajiannya, gabungkan seblak dengan daging wagyu. Kayak kita bikin menu seblak wagyu karena kita ingin ada unsur masakan Indonesia di hidangan western. Karena steak Kota Baholikau kan fokusnya di steak, yaitu hidangan western. Jadi kita ingin ada aroma masakan Indonesia di situ. Dan kebetulan seblak itu kan salah satu makanan yang banyak penggemarnya gitu. Perpaduan rasa seblak dengan tambahan topping daging wagyu menghasilkan pengalaman kuliner yang unik. Rasa pedas dan gurih dari seblak dipadukan dengan kelezatan serta kelembutan daging wagyu yang kaya akan cita rasa. Ini benar-benar seblak naik kelas, ibaratnya dari SD akselerasi ke kuliah karena benar-benar semewah itu isiannya. Ini kalau dari rasanya seblaknya benar-benar otentik, ditambah lagi dengan wagyunya yang juicy dan si bone marrow-nya ini benar-benar memperkaya rasa di seblaknya. Restoran di Jalan Anggrek, Kota Bandung ini membandrol harga per jenis toppingnya mulai dari Rp1.000. Dian Permatasari, Bandung. Usai jeda, saya akan memasak menu spesial bersama Chef Ricky. Tetaplah bersama kami segera kembali dalam Inside Jawa Barat. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Hujan yang deras yang mengguyur wilayah Sumedang membuat tebing setinggi kurang lebih 15 meter longsor. Material longsor berupa tanah dan rungkun bambu menutup akses jalan alternatif Bandung-Subang. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Indonesia, sebuah kekayaan dunia yang luar biasa. Ribuan pulau terhampar dengan pantai yang membentang. Pegunungan berbaris dengan gagah perkasa. Ragam flora eksotis melukis Nusantara. Menjadi rumah bagi ribuan fauna unik. Namun kini, mereka terusik oleh tangan-tangan tak bertanggung jawab. Ibu Pertiwi pun menangis. Kita tersadar bahwa semesta harus dilestarikan. Karena Indonesia sangat memesona. Beragam budaya terpadu harmonis. Adat istiadat bersatu dalam damai. Menjadi daya pikat mata dunia yang mengharumkan nama bangsa. Bersatulah Indonesiaku, taklukkan dunia, untuk Indonesia bisa. Dan CNN Indonesia hadir untuk kita dan dunia. Perkembangan media sosial terkini bersama CNN Indonesia. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pengungsi Rohingya yang diusir oleh mahasiswa di Banda Aceh akan dipindahkan ke gedung milik PMI dan Yayasan Aceh. Membahas topik yang ramai diperbincangkan netizen bersama narasumber pilihan. Jangan lewatkan CNN Indonesia Connected, Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, live di CNN Indonesia. Simak ragam kisah inspiratif hanya di CNN Indonesia. Kehadirannya memberi kebaikan untuk sekitar. Merekalah sosok pahlawan, pemberi solusi bagi kehidupan. Sebenarnya panggilan hati juga sih Mas. Saya itu memiliki keinginan, saya pengennya itu punya kegiatan usaha yang nantinya bisa berdampak selain untuk keluarga dan untuk lingkungan. Saksikan CNN Indonesia Heroes setiap minggu jam 10 pagi di CNN Indonesia.
Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Menemani akhir pekan pagi Anda, kami sajikan berbagai informasi menghibur dan berkualitas. Ada sambal yang sedang viral di Bandung, namanya sambal beledak. Demi menikmati sambal yang super pedas ini, para pemburu kuliner rela antri. Jangan lewatkan redaksi pagi akhir pekan, Sabtu dan Minggu jam 6 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia di Transvision. Halo, good morning. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Jalanan dan rumah warga terendam banjir akibat meluapnya sungai di Santa Cruz, Bolivia. Jangan lewatkan Good Morning Weekend, Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia di Transvision. Mantapkan diri dengan dialog penyejuk hati untuk tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Kata Nabi SAW, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Yang jika segumpal daging ini baik, maka baik seluruhnya. Dan jika segumpal daging ini buruk, maka buruk seluruhnya. Jangan lewatkan Gapai Kemuliaan, Selasa, Rabu, Sabtu dan Minggu jam 5 pagi di CNN Indonesia. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Banyak warga menggunakan kereta api sebagai sarana transportasi untuk mengisi libur panjang akhir pekan kali ini. Di Bandung, lonjakan jumlah penumpang kereta api bahkan mencapai 40%. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Terima kasih wargi Jawa Barat masih bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Saat ini saya sudah bersama dengan Chef Ricky. Halo Chef. Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Hari ini kita mau masak apa nih Chef? Hari ini kita akan masak udang goreng gandum ala Aziz Hotel Sukajadi Bandung. Wah. Mari Chef, kita masak aja ya, saya sudah nggak sabar nih. Baik, Mas Jay. Apa yang bisa saya bantu nih? Mungkin. Pertama, Mas Jay nanti tolong dibumbuin udangnya. Ya. Oke, satu cukup lah ya. Satu cukup ya. Jadi dikasih perasan lemon dulu ya Chef? Kasih lemon dulu. Oke, ini segimana Chef? Nah, ya cukup. Oke, segini cukup ya Chef? Cukup. Besar Kering, ya. Besar, kemudian diaduk. Chef, ini kayaknya udah merata nih ya, udah bisa langsung digoreng kali ya? Baik, kita goreng dulu ya. Udangnya kita goreng. Menggorengnya jangan terlalu lama Mas ya. Sekitar 2-3 menit. Ya, karena Sebentar nanti akan aja ya? kita tumis lagi. Tumis lagi. Oke. Kita tiriskan. Oke. Oke. Sama dulu digoreng, tapi jangan terlalu lama. Oke. Sebentar aja, sekitar ya beberapa detik lah. Yang penting dia udah kering. Oke, kemangi ini untuk apa nih? Supaya lebih wangi atau? Selain wangi juga menambah cita rasa. Karena wanginya beda. Menggugah selera. Menggugah selera, betul. Oke. Ini apa nih Chef? Nah, selanjutnya kita akan memasak udang gandum secara keseluruhan. Oh, oke. Mas Jay. Pertama-tama kita tuangkan dulu ya? Enggak, pakai mentega. Oh, mentega dulu. Pakai mentega. Ya. Jadi kita pakai mentega. Oke, cukup segitu aja. Cukup. Dia cair. Mentega ini juga bisa memunculkan aroma yang menggugah selera ya. Kita tunggu menteganya sampai lumer. Oke. Nah, selanjutnya bawang putih Mas Jay. Bawang putih, saya bantuin ya saya.
Boleh, silakan. Terima kasih. Oke. Aromanya cukup ya. Oke, boleh dibantu Mas Teh? Boleh, silakan. Sip. Kita masukkan gandumnya. Ya. Ukuran? Ya. 100 graman ya. Oke. Ini cabenya tergantung selera ya, Oh, Mas ya. oke. Kalau Kalau misalkan yang suka suka pedas, pedas, boleh boleh. banyakin. Kalau Oke. misalkan tidak terlalu suka ya secukupnya aja Iya. ya. Oke. Masukin. Oke, selanjutnya kemanginya Mas J. Boleh Langsung. dimasukin Mas J? Oke, semuanya ya. Oke, semuanya. Oke. Ini Semuanya aja ya? Ya, betul. Sip. Wah. Nah. Tinggal aduk-aduk. Ini diaduk-aduk berapa lama nih, Chef? Sampai meresap? Sebentar aja. Oh, sebentar aja justru ya. Aduk-aduk. Kita tinggal Wah. plating. Oke. Wah, ini udah matang juga akhirnya, Chef. Udang goreng gandumnya. Ini boleh saya icip-icip? Boleh, Mas. Silakan. Oke, terima kasih ya, Chef. Sama-sama, Mas Jay. Kebayang nggak sih perpaduan antara udang yang digoreng pas ditambah gandum ini bikin menggugah selera. Apalagi aroma dari daun kemangi ini semakin saya lahap untuk menghabiskan makanan ini. Liputan barusan merupakan penutup jumpa kita kali ini. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami. Saksikan selalu Inside Jawa Barat setiap Senin hingga Jumat di CNN Indonesia Jawa Barat. Saya Zai Ul Haq pamit, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.